Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Episode kali ini adalah episode spesial dan episode terakhir di tahun 2024. Betul. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2024 dan semakin panjanglah perjalanan Obsesi Hati ya. Episode keberapa sekarang? Episode ke-199. 199. Jadi nanti di awal Januari adalah episode ke-200. Betul. Ya, wow. Ya. Sudah semakin panjang dan semakin banyak panjang juga usia kita dan usia narasumber kita. Betul, tapi pelajaran-pelajaran yang menarik loh. Walaupun udah 199 episode, sangat-sangat berguna untuk kita masing-masing dan rumah tangga kita. Dan kita juga tim kreatif dari Obsesi Hati, kru Hope Channel juga mengucap syukur kepada Tuhan ya oleh karena penyertaannya sepanjang tahun 2024 sehingga kita boleh melaluinya dan sampai di episode terakhir tahun ini. Betul. Judulnya pun luar biasa. Judulnya luar biasa, yaitu menghadapi masa depan tanpa takut. Nah, luar biasa bukan? Iya, menghadapi masa depan tanpa takut. Ini akan banyak tips-tips yang akan diberikan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Iya. Nah, sebelum kita memulai pada malam ini, kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan pelajaran yang penting bagi kami pribadi ataupun rumah tangga kami masing-masing. Engkau telah menyertai perjalanan obsesi hati hingga saat ini dan perjalanan sepanjang tahun ini juga, di mana hari ini adalah episode terakhir untuk tahun ini. Berkati semuanya dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Berkati semua peralatan, semua kru yang bekerja untuk menayangkan ini dan juga para pemirsa yang menyaksikan agar berkat menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu. Shalom pendeta dan ibu. Selamat malam dari North Carolina. Iya. Selamat pagi dari North Carolina, dari selamat malam di Indonesia. Di Indonesia terbalik ya. Iya, baik. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan pendeta dan ibu pendeta. Iya, dengan topik yang sangat menarik. Ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan di depan pendeta dan ibu bahwa tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun ini. Tetapi satu sukacita bahwa perjalanan obsesi ini satu episode lebih dekat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin ya. Amin. Dan kita nggak sabar ini menantikan pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Mungkin kita persilakan aja ya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita bersyukur pimpinan Tuhan untuk untuk sepanjang tahun 2024. Dan dalam 2 hari kita akan memasuki tahun yang baru dan kami ingin sampaikan selamat tahun baru untuk 2 hari mendatang. Dan sering dalam menghadapi masa depan kita ragu apa yang akan terjadi ya oleh berbagai macam masalah yang mungkin bisa timbul. Itulah sebabnya kami ingin membahas menghadapi masa depan tanpa takut ya. Dan ayat yang telah dibacakan tadi dikatakan jangan gelisah hatimu, sebab banyak orang yang gelisah ya, gelisah dengan tantangan hidup yang terjadi. Itukah mungkin masalah ekonomi, sebab dikatakan bahwa sekarang ini dolar makin mahal, artinya rupiah makin melemah. Ya. Kesehatan bagaimana? Banyak sekali penyakit timbul-timbul. Banyak sekali yang sakit ya, kemudian takut apa yang terjadi pada tahun depan ya. Masalah rumah tangga bisa terjadi, masalah kedukaan ya. Itu bisa kadang-kadang gelombang itu bisa datang sekonyong-konyong ya.
masalah politik. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ya pada tahun 2025 ini ya, apalagi mereka yang hidup di Amerika ataupun juga di mana saja. Kita dapatkan tantangan-tantangan dengan presiden yang baru, mungkin gubernur yang baru, kebijaksanaan yang bagaimana yang telah dibuat atau akan dibuat. Ini menyebabkan orang menghadapi masa depan dengan takut. Ya. Dan sering juga terjadi musibah dalam keluarga. Ya, kematian pasangan hidup ya. Tiba-tiba saja kena kecelakaan, sudah terus langsung suami atau istri meninggal. Itu mendadak. terjadi baru saja 3 minggu yang lalu. Kami punya teman yang saya berikan bimbingan pernikahannya, terjadi kecelakaan dan istri yang belum sampai 1 tahun menikah ya meninggal. Ya. Artinya suaminya yang meninggal. Ya. Atau kematian anak. Sebagaimana dalam foto ini, kami kematian Andrew, satu-satunya anak laki-laki. Dan kemudian kami yang dari North Carolina pergi ke Maryland, bawa cucu kami, Chelsea, yang masih kecil waktu itu, dia pergi melihat uncle's grave. Itu kematian mendadak. Karena yang bisa terjadi kapan saja dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2025 ya. Kehilangan harta bisa terjadi sebab ini ekonomi ini gejolak ekonomi bisa naik turun ya. Kehilangan pekerjaan bisa terjadi ya. Karena no budget. Jadi akhirnya no budget, dia terpaksa harus di PHK-kan atau keluarga yang mengalami kehancuran. Iya, broken homes terjadi di mana-mana. Ini ya hal yang ditakutkan oleh anak-anak kalau misalnya terjadi perpisahan antara orang tuanya ya, atau mungkin mendapatkan penyakit terminal. Ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan itu mungkin terjadi kepada keluarga kita pada tahun 2025 ya. Nah, untuk itu kita coba lihat penelitian daripada Chapman University Survey. Ya, jadi pada tahun 2017 20,3% orang Amerika merasa takut atau sangat takut akan kematian. 20,3%. Ya, 1/5. Ya, 1/5. Nah, survei ini juga mencakup tanggapan mengenai ketakutan terkait kematian lainnya, seperti pembunuhan oleh orang asing atau orang yang dikenal. Ya, kadang-kadang kita buka pintu terus tiba-tiba ditembak, meninggal. Jadi orang jadi pada was-was, pada takut. Takut mati ya. Ini terjadi. Kemudian ada juga statistik tentang kecemasan. Apa yang terjadi antara 2022 sampai 2023? Ya, rata-rata 37,1% wanita yang merasa sangat cemas ya. 29,9% pria melaporkan tingkat kecemasan yang tinggi. Sedangkan kalau kita bandingkan pada tahun 2012 sampai 2015 hanya 21,8% wanita yang merasa cemas. 18,3% laki-laki melaporkan tingkat kecemasan yang tinggi. Jadi kita lihat sudah menanjak. Makin lama makin tinggi orang merasa pesimis untuk menghadapi masa depan. Kemudian statistik dunia ini dari WHO, apa yang kita dapatkan di sini? Dari World Health Organization dikatakan sekitar 4% daripada world population atau populasi dunia atau sekitar 301 juta orang menderita gangguan kecemasan, floating anxiety. Cemas saja. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang paling umum yang terjadi. Nah, jadi ini dengan demikian kita lihat bahwa seluruh dunia mempunyai suatu kekhawatiran, cemas apa yang akan terjadi. Nah, apakah kira-kira kecemasan itu, takut itu ada manfaatnya? Ternyata banyak kecemasan yang tidak bermanfaat. Kita lihat penelitian yang kita dapat di sini. 40% tidak akan pernah terjadi. Kecemasan adalah akibat dari pikiran yang terikat. Bayangkan 40%, hampir 50%, hampir setengah. Sudah capek-capek, sudah pikir-pikir, sudah cemas-cemas ya. Tapi rupanya nggak terjadi. 30% tentang keputusan lama yang tak dapat Anda ubah. Jadi buat apa cemas, itu sudah lewat. Dan 12% kritik orang lain terhadap Anda. Sebagian besar tidak benar. Dibuat oleh orang-orang yang merasa rendah diri. Jadi sering sekali orang meet the fatherhead complex ya, artinya dia inferiority complex dia mau mau kompensasi. Coba menurunkan akan ini. Jadi kritik Tetapi orang itu lain. sering tidak benar ya. Dan 10% tentang kesehatan Anda yang semakin memburuk seiring dengan kekhawatiran Anda. Kalau Anda lebih banyak khawatir ya lebih jelek lagi. Lebih jelek kesehatan Anda. 8% kecemasan yang sah. Sebab kehidupan mempunyai beberapa masalah nyata yang harus dihadapi. Jadi hanya 8%
Jadi yang boleh dikatakan yang tidak bermanfaat 92%. 92%. Jadi Aduh. Anda susah, cemas, padahal sebetulnya tidak berguna kecemasan itu. Nah, sering kita dapatkan bahwa ada hubungan antara kecemasan itu dengan penyakit, ya. Misalnya kesehatan fisik atau mental, apa yang terjadi? Ya, kekhawatiran dan kecemasan kronis dapat memicu respons tubuh untuk melawan atau lari, yang melepaskan hormon stres yang dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, ya termasuk ya misalnya adrenalin. Jadi kita punya pembuluh darah jadi lebih sempit. Jadi kalau diukur tekanan darah kita sudah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi, Iya, bisa menyebabkan stroke, kemudian sering sakit dada, nyeri karena dada. bisa menjadi heart attack atau detuk jantung yang tidak teratur, atrial fibrillation, sesak napas dan sebagainya. Apa? Karena kecemasan yang tidak beralasan. Ya. Dan kesehatan mental, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti meningkatnya efek negatif dan kesehatan yang buruk. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat, waduh bahaya sekali kalau kita selalu khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita membahas sekarang ini menghadapi masa depan tanpa takut. Yang pertama adalah ingatlah bahwa Tuhan Allah yang memegang kendali. Nah, kita harus ingat Allah yang memegang kendali. Untuk itu kita harus mengenalkan Allah. Nah, ada paling sedikit ada 72 nama Allah di dalam Alkitab. Ya, kita akan coba lihat 5 saja yang menunjukkan bagaimana kita tidak perlu takut. Yang pertama adalah nama Elohim. Dia adalah pencipta. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan pencipta, kita harus percaya ya, itu. Tuhan adalah pencipta, jadi kita ini hanya ciptaan Allah. Oleh sebab kita adalah ciptaan Allah dan Tuhan yang memegang kendali, ya. Apapun keadaan kita tidak perlu takut, ya. Kemudian kita lihat kepada nama Allah yang lain yang disebut El Roi, Allah yang melihat aku. Ya, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 16 ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Katanya, bukan di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Coba bayangkan, ini Hagar dalam keadaan susah sekali, ya. Lari. Kenapa dia lari daripada Tuhannya dan dia kehausan, tidak ada air pada waktu sudah habis air, ya. Kemudian pada waktu inilah Tuhan menampakkan diri kepada Hagar, ya, dan dikatakan engkaulah El Roi, ya. Bukankah di sini ku melihat dia yang melihat aku. Pemirsa yang berbahagia, pada saat Anda mengalami derita, mungkin sakit atau masalah keuangan ataupun mengalami masalah kemalangan, ingatlah Tuhan yang melihat Anda. Tuhan yang melihat kita. Jadi Tuhan dapat mengerti keadaan kita, ya. God is in control dan Tuhan itu bisa melihat akan keadaan kita. Jangan pikir bahwa Tuhan itu buta. Tuhan melihat keadaan kita, ya. Kemudian kita coba lihat yang berikut. El Shaddai, artinya the Lord Almighty, Maha Kuasa. Ya, kita lihat dalam Mazmur 84 ayat 8, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Oke. Allah semesta alam, ya. Yaitu Allah yang sangat berkuasa. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa yang kita tidak perlu harus takut dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Sebab kita mempunyai Allah yang maha kuasa, yang bisa mendengar kita, yang bisa menolong kita dan mengerti keadaan kita bagaimanapun keadaan kita. Jadi Tuhan tetap, God is in control. Baik, kemudian ada apa yang disebut Yahweh Rofe, itu Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kita lihat apa yang terjadi yang ditulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Jadi inilah kata-kata Yesaya kepada Hizkia ya tentang Tuhan yang disebut ada Tuhan yang menyembuhkan. Waktu itu dia sedang sakit ya dan akan mati ya. Tetapi oleh sebab dia memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, maka dikatakan oleh Yesaya bahwa engkau akan sembuh. Jadi karena aku akan menyembuhkan engkau. Nah, pemirsa yang berbahagia, penyakit apa yang Anda derita sekarang ini ya. Kita harus selalu ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kita. Baik, kemudian kita lihat yang kelima adalah Yahweh Jireh ya, atau sering Yahweh Jireh ya, Allah yang menyediakan. Kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikata orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oke, jadi kita bisa lihat bagaimana pengalaman daripada ini Abraham dengan Ishak ya. Ishak bertanya di mana itu korban itu ya, tetapi dikatakan Tuhan menyediakan ya. Jadi God provide. Oke, Tuhan menyediakan. Nah, ini satu hal yang harus menjadi pengalaman kita masing-masing. Pada saat mungkin kita mengalami masalah keuangan, mungkin juga ada kehabisan makanan di rumah, kita harus kita harus ingat Tuhan yang menyediakan. Ya, kita harus berdoa, kita harus berusaha, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menyediakan akan kebutuhan kita. Inilah yang kita harus ingat. Untuk menghadapi tahun yang baru, kita itu mempunyai Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau begitu kembali kepada poin yang kita harus ingat untuk menghadapi tahun yang baru ini, bahwa kita mempunyai Tuhan yang mengendalikan oleh sebab 5 tanda yang sangat penting ini, yaitu pertama Elohim, ya, dia adalah pencipta. Kita bisa baca kembali bacaan tadi yang sudah kita baca dalam Yesaya 40 ayat 28. Kemudian Eroi, Allah yang melihat aku ya, jadi dapat mengerti akan keadaan kita ya, jadi kita tidak usah khawatir. Ya, kemudian yang ketiga El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 84 ayat 8. Kalau Anda mengalami suatu penyakit dan sebagainya, kita harus ingat Yahweh Rofe ya, Allah penyembuh ya, yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Ya, kita bisa baca lagi dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Dan yang kelima adalah Yahweh Yireh. Yireh artinya Allah menyediakan. Jadi kebutuhan apa yang Anda butuhkan, Tuhan mempunyai kuasa dalam menyediakan akan kebutuhan kita. Baik, jadi ini poin yang pertama ya, adalah God is in control. Allah yang mengendalikan. Kemudian kita harus ingat poin yang kedua kita ingin sebutkan adalah Allah memberikan kekuatan kepada kita per hari. Dia selalu memberikan kita kekuatan untuk hari ini. Ya, kita jangan khawatir untuk besok. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita hari ini. Ya. Kita baca dalam Ulangan 33 ayat 25. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Jadi Tuhan bisa lindungi kita. Kapan? Hari ini ya. Jadi biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Jadi Tuhan akan lindungi kita. Kapan? Hari ini ya. Ya, jadi dengan demikian kita tidak usah khawatir hari esok ya, sebab apa yang terjadi ya, kalau orang khawatir bisa mengambil sukacita hari ini oleh hari esok. Jadi hari esok kita khawatir hari esok dan sukacita kita jadi terbatas. Jadi jangan kita ambil kekuatan hari ini untuk hari esok, tetapi kita bisa menggunakan hari ini, artinya kekuatan hari ini, sebab Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Ya, itu ada satu lagu, One Day at a Time, Lord Jesus. Ya, masih ingat lagu itu? Ini Fitri dengan penyanyi Singing Family. Singing Family. One day at a time. Ya. Jadi kita harus selalu ingat ya, hari ini yang penting kita boleh bersukacita, punya kekuatan di dalam Tuhan ya. Tuhan kasih kekuatan hari ini ya. Besok ya, itu ada urusannya besok sendiri. Jangan khawatir besok, hari ini ya. Masalah hari esok akan membawa kekuatan hari esok. Masalah hari ini membawa kekuatan hari ini. Jadi jangan kita borrow the problem dari besok ke hari ini. Jadi problem besok mengambil kita punya sukacita hari ini. Wah, itu tidak bagus ya. Tuhan akan memberikan kita hikmat
untuk menghadapi hari esok. Jadi yang penting kita harus hidup pada hari ini ya. Jadi apa yang dapat kita buat? Ya, yang pertama kita lihat bahwa kita harus berjalan dengan iman pada hari ini. Ya, kita berjalan dengan iman sebab apa yang dikatakan oleh Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi khawatir segala macam besok, jangan khawatir. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara kita hari ini. Ya. Kemudian dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kenapa kita harus susah-susah? Kenapa kita harus takut? Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan solve problem kita. Oke, kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, bagaimana kita tidak usah khawatir untuk menghadapi masa depan. Setiap tantangan mengajak kita untuk berdoa. Ya, tantangan hidup adalah akar ya kekhawatiran kita yang menuntun kita kepada kepercayaan yang lebih dalam. Jadi kalau misalnya kita ada tantangan dalam kehidupan, ya kita harus lihat itu sebagai dasar yang menuntun kita untuk percaya dengan lebih dalam kepada Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan ini, kita dituntun untuk berlutut dalam ketergantungan kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Bukan main. Satu advice yang sangat indah yang perlu kita selalu ingat. Serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi serahkan kekhawatiran kepada Tuhan dan nyatakan segala keinginan dengan ucapan syukur. Kenapa? Ya, oleh sebab kita tahu bahwa tantangan itu selamanya ada. Tetapi kita lihat bahwa kita harus dapat memilih atau membuat prioritas untuk segala macam tantangan kehidupan yang kita hadapi. Nah, jadi tantangan kehidupan menolong kita untuk memilih prioritas di dalam kehidupan. Ini adalah poin yang keempat. Kita coba lihat apa yang harus menjadi prioritas kita. Ya, kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatirkan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Luar biasa sekali tulisan dari kata-kata Yesus ini. Tapi ini belum selesai. Kita coba lihat yang berikut dari 29 sampai 33. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Seitu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan? Apa akan kami minum? Apa akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, jadi kita lihat di sini yang harus menjadi prioritas kita adalah apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang semua itu? Ya. Semua itu bisa adalah makanan kita, pakaian kita, kebutuhan kita. Tuhan akan tambahkan, tetapi yang kita harus utamakan adalah mencari akan kerajaan Allah. So bisa bayangkan. Jadi pengalaman dari Matius 6 ayat 25 sampai 32 atau 33 lah kita katakan adalah pelajaran penting supaya kita dapat memilih prioritas dalam kehidupan itu mana yang terpenting. Ya. Saya burung tidak pernah khawatir tentang apa yang akan dimakannya besok. Jika Tuhan peduli kepada burung, rumput yang sekarang kelihatan bagus atau bunga yang cantik besoknya sudah dicampakkan, ya betapa dia lebih peduli pada kita yang nilainya lebih besar dari hal itu. Lihatlah burung yang di gambar ini, cantik-cantik sekali ya. Ya,
Nggak pernah Mereka khawatir. mereka tidak pernah khawatir apa yang mereka makan besok. Iya, iya. Tapi mereka akan berusaha ya. Demikianlah dalam kehidupan kita masing-masing ya. Iya. Jadi saya jadi ingat pengalaman pribadi ya. Saya dibaptiskan pada 60 tahun yang lalu. September 1994. Tidak tahu tentang masa depan ya. Apa yang akan terjadi? Kemudian saya khawatir bagaimana ya saya sekolah ya, bagaimana saya akan bekerja, apa yang terjadi. Tetapi ternyata Tuhan menyediakan segala berkat itu satu persatu ya. Jadi pada saat mau sekolah ada yang membantu untuk sekolah. Kemudian pada saat liburan saya bisa kerja. Kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi pada semester mendatangnya, apakah bisa daftar atau tidak. Tetapi ternyata ada sedia dana untuk teruskan pendidikan. Sampai kepada akhirnya sesudah tamat, kemana kira-kira saya akan pergi? Oh Tuhan rupanya tempatkan saya pergi ke Kupang ya. Kemudian waktu itu saya sudah berkenalan dengan Kathleen, pikir wah apakah kita akan bisa menikah atau tidak ya. Sebab kita punya jarak berjauhan, tetapi Tuhan atasi itu masalah satu persatu. Ya akhirnya saya bisa ada kesempatan sekolah ke luar negeri dengan ada orang yang membantu saya dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat berkat Tuhan itu datang secara berangsur-angsur ya. Jadi kita tidak usah khawatirkan apa yang jauh ke depan, tetapi kita lakukanlah apa yang terbaik pada hari ini ya. Sebab besok itu ada khawatirnya, tetapi hari inilah kita nikmati itu berkat Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Dan sekarang ya kami sudah kerja, sudah pensiun ya, dan senang dengan main dengan anak ataupun cucu dan sebagainya. Tidak ada yang dikhawatirkan ya. Jadi kalau saya dulu khawatir terus ya, Sudah sakit. wah sudah sakit. Keburu Baik. sakit. Nah sekarang ya kita masuk kepada bagian yang kelima ya. Daripada takut masa depan, kita harus pikirkan masa depan di mana tidak ada ketakutan. Iya. Apa maksudnya ini ya? Ingat pengalaman daripada murid-murid ya, mereka kan khawatir, cemas ya. Mereka sudah tinggalkan akan profesi mereka. Sekarang mereka dengar Yesus akan meninggalkan mereka. Apa yang mereka khawatirkan? Tuhan memberikan kekuatan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca, silakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan main. Satu janji yang sangat-sangat baik untuk kita yang penuh dengan kekhawatiran ini. Jadi jangan gelisah, Iya. jangan cemas, jangan takut, hanya percaya kepada Tuhan. Jadi tidak usah takut apakah besok saya akan ada rumah atau tidak. Tetapi Tuhan menyediakan tempat kepada kita. Kita coba lihat di sini ayat yang lain, Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Waduh. Jadi kita kalau begitu, kita harus pikirkan apa yang terjadi di seberang ketakutan ataupun kecemasan itu. Yaitu di mana kita tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Sebab tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kedukaan, ya, tidak ada lagi masalah ekonomi, ya, tidak ada lagi sakit dan sebagainya. Jadi kita harus lihat kepada sesuatu yang di seberang segala masalah itu. Baik. Jadi daripada takut masa depan, kita harus pikirkan masa depan di mana tidak ada ketakutan. Ya, lihatlah melampaui masalah-masalahmu. Lihatlah melampaui kesulitan-kesulitanmu. God is preparing a beautiful place for us. Iya, jadi segala masalah itu, kesulitan-kesulitan itu harus kita atasi. Sebab apa? Kita harus lihat di seberang segala kesulitan itu. Ada kisah daripada John Wesley dan seorang pria bermasalah, khawatir tentang masa depan, apa yang terjadi, ya. Saya waktu itu masa depan, kemudian waktu itu ada satu sapi, mereka lihat ada sapi itu
coba ada satu dindingnya, kemudian dia coba melihat ya di atas daripada dinding itu. Kemudian John Wesley tanya kepada orang yang takut ini, Anda lihat itu? Ya, kenapa dia itu coba berusaha? Ya, oleh sebab dia tidak bisa melihat masa depan. Yang dia hanya dinding itu. Nah, kita harus mempunyai iman yang akan memampukan kita untuk melihat melampaui kekhawatiran kita. Jadi, kalau saya pikir dulu kekhawatiran saya untuk sekolah bagaimana, ya, wah, saya akan tetap khawatir. Tetapi saya lihat pimpinan Tuhan satu persatu dan sebagainya sampai ya bisa menyelesaikan sekolah. Kita bisa pikirkan, waduh nanti bulan depan saya akan bayar apartemen bagaimana ya? Bagaimana saya harus bayar uang sekolah? Itu bisa saja kekhawatiran itu datang kepada saya. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, pokoknya saya bekerja hari ini dan ternyata pada waktunya bisa diselesaikan itu segala masalah, bisa bayar apartemen, akhirnya bisa tamat, akhirnya bisa bekerja dan sebagainya. Baik, kita ingat ya, ketika kita khawatir tentang masa depan, kita tidak cukup jauh untuk melihat ke masa depan. Kita harus melihat melampaui kekhawatiran kita, melampaui kesulitan kita, melampaui semua tantangan yang kita hadapi, sebab Tuhan akan menyertai kita. Jadi itu yang sangat penting kepada kita masing-masing. Kemudian ada satu tulisan dari Ministry of Healing halaman 474. Dalam kehidupan ini di masa depan, rahasia yang telah membuat kita kesal dan mengecewakan kita akan menjadi jelas. Kita akan melihat bahwa hal yang nampaknya doa yang tidak dijawab dan harapan mengecewakan telah menjadi berkat yang terbesar bagi kita. Tuhan menuntun kita, and God knows what is best for us. Ya, jadi akhirnya kita lihat kenapa suatu doa tidak dijawab. Oh, rupanya untuk kebaikan kita masing-masing. Jadi satu waktu kita akan bisa melihat. Ya, itulah sebabnya kembali kesimpulan yang kita ingin sampaikan. Apakah Anda cemas menghadapi masa depan? Kita harus ingat 5 perkara ini. Pertama, Tuhan masih memegang kendali. God is in control. Kedua, Tuhan memberikan kita kekuatan per hari. Ya. Ketiga, tantangan hidup yang menjadi akar kekhawatiran kita seharusnya membuat kita bertekuk lutut. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Kita punya tantangan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk berlutut kepada Tuhan. Ya. Tantangan hidup memungkinkan kita untuk memfokuskan kembali prioritas kita. Apa yang harus kita prioritaskan? Apakah kita prioritaskan makanan? Ya, kita jangan lupa bahwa Tuhan mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Yang lain akan ditambahkan kepada kita. Dan tantangan hidup memfokuskan kita kepada kekekalan, eternity. Di mana tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kecemasan. Jadi kita harus lihat di seberang ya kekecewaan, di seberang kekhawatiran ya. Dengan demikian kita boleh selalu bersukacita di dalam Tuhan hari ini. Kita boleh hidup dengan penuh sukacita. Kiranya pemirsa boleh selalu ingat menghadapi tahun 2025 ya, menghadapinya itu dengan penuh sukacita tanpa rasa takut akan apapun. Amin. Luar biasa ya. Wah, kita diberikan ini ya, semangat ya. Dan memang saya pribadi merasa dikuatkan lah ya. Betul. Karena memang sepanjang 2025 ini banyak tantangan yang dihadapi. Bukan hanya pemirsa ya, kita juga ya. Betul. Dan pembahasan pada malam hari ini kembali, saya pribadi terima kasih pendeta dan ibu pendeta yang sangat-sangat boleh menguatkan kita, dan pemirsa pasti juga dikuatkan lah ya. Betul. Yeah. Pelajaran yang sangat penting. Amen. Kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Sebelum kita masuki ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Tahukah Anda ada beberapa tokoh Alkitab yang berhasil mengatasi depresi? Depresi adalah kondisi yang umum yang mempengaruhi jutaan orang. Biasanya mengalami perasaan sedih, marah, putus asa, kelelahan yang sangat dalam, dan juga berbagai gejala lainnya.
Dan walaupun di dalam Alkitab kata depresi tidak bisa kita temukan, tetapi kita bisa menemukan beberapa sosok yang tampak berada dalam posisi depresi dalam hidupnya. Berikut setidaknya ada 3 tokoh di Alkitab yang berhasil mengatasi depresi versi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, Daud. Kita tahu kalau Daud adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang mengalami depresi yang cukup besar. Dia mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Di sebagian besar bagian kitab Mazmur, kita bisa baca keluhan-keluhan dan keadaan Daud yang sangat putus asa. Dia memakai kata-kata seperti kewalahan, beban berat, tertunduk, terganggu, masalah, dan kematian. Kata-kata yang menggambarkan bahwa keadaannya tampak sangat mengerikan. Tapi di beberapa bagian, Daud tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah sumber harapan. Dari Daud kita belajar bahwa bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan saat kita dalam keadaan depresi. Walaupun kita merasa keadaan tidak akan jauh lebih baik, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan datang di masa lalu dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kedua, Ayub. Hanya dalam sehari, Ayub kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul-bisul bernanah. Dia punya istri dan teman-temannya, tapi sayangnya orang-orang terdekatnya sendiri gak sudi dekat dengan dia. Dalam kondisi yang merasa terbuang, dia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya gak pernah goyah. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya ke Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk berserah. Dari Ayub kita belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan dalam kondisi apapun itu. Dan dari Ayub kita belajar untuk tidak bergantung pada keadaan, tapi memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Ketiga, Ruth. Ruth adalah sosok yang mengalami depresi atau putus asa. Masa sulit yang dialami Ruth dimulai sejak kematian suaminya, Rut 1 ayat 5. Sejak itu dia mengalami kesulitan secara ekonomi. Setelah itu dia harus mendengar ibu mertuanya memutuskan untuk meninggalkan Moab dan kembali ke tanah kelahirannya tanpa suami dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua. Bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rut saat itu. Pada akhirnya Tuhan hadir dan memberkati dia. Dia bahkan bertemu dengan suami keduanya dan mereka hidup sangat bahagia. Saat dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat Tuhan akan menyediakan hal yang baik baginya. Tetapi justru dengan menghadapi dan melewati masa itu dengan setia, dia mendapati hal yang tak terduga di depan. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu dia setidaknya 3 tokoh di Alkitab yang berhasil mengatasi depresi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Ada kaitannya biasanya. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa Ya. kata mereka? Nah, kita sudah bertanya kepada responden kita ya. Yang akan beberapa pertanyaan dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Dan mungkin kita akan langsung saja melihat apa tanggapan mereka ya dari pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan pertama itu ditanyakan adalah, apa yang Anda cemaskan di tahun yang akan datang? Apakah masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, atau yang lain-lain? Nah, kita lihat komentar mereka. Silakan. Ekonomi mungkin, karena belum bisa build passive income kayaknya. Yang saya cemaskan ketika harapan saya tidak tercapai. Sepertinya kesehatan. Kenapa? Karena sudah ada keluarga kan. Jadi kalau misalnya sakit itu bahaya pokoknya kalau sampai sakit. Paling lebih ke ekonomi sama mungkin kesehatan, karena berhubung sekarang lagi sedang hamil, jadi ya lebih cemas di situ aja.
Baik, terima kasih. Tanggapan pribadi ya Mama masing-masing sendiri apa ya. yang dicemaskan tahun depan ini? Apa yang dicemaskan ya? Tadi sudah belajar tidak perlu cemas. Daripada sakit, lebih baik mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Pasti selesai semuanya. Amin, amin, amin. Saya senang punya istri yang luar biasa. Saya juga ikut dikuatkan kalau gitu. Karena Iya kalau dong. ditanya, sebelum mendengar pembahasan ini, saya banyak kecemasannya terus terang aja ya. Tetapi setelah dengar pembahasan, sama sih. Betul. Dan saya jadi ingat juga salah satu statement dari seorang penulis yang sangat terkenal ya. Betul. Tidak usah kamu khawatir akan hari esok kecuali kamu melupakan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Wah, Amin. Betul. itu saya selalu ingat itu ya, luar biasa. Baik. Hmm. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Apa atau bagaimana cara terbaik Anda untuk menghadapi kecemasan yang Anda alami? Kita saksikan apa kata mereka. Tetap berusaha tapi tidak terlalu berharap kayaknya. Let it go. Biarkan itu mengalir saja. Yang pasti kalau misalnya di tahun 2024 masih kurang jaga kesehatan, contohnya tidurnya telat. Nah itu sebenarnya sangat dari sekarang sih sudah mulai berkomitmen untuk jangan tidur telat gitu. Pastinya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan berserah sama Tuhan. Amin. Resolusi yang baik ya dari mereka masing-masing ya. Jadi memang cara yang terbaik adalah ya menyerahkannya ya. Iya, Cuma nanti betul. saya juga di seksi tanya jawab saya mau tanya juga ya. Sebenarnya saya pribadi punya pengalaman tahun ini tahun yang sangat berat buat saya pribadi sebenarnya. Sampai saya berada di satu titik saya pasrah sebenarnya. Ya. Nah, sikap pasrah ini benar atau enggak ya? Nanti saya mau tanya waktu seksi. Nah, kita simpan dulu pertanyaan ini ya. Iya. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa kerjakan, tetapi sepertinya waktu Tuhan itu belum untuk kita gitu loh, ya. Sehingga kita dalam satu kondisi kita jadi pasrah. Dan pemirsa di rumah juga mungkin pernah mengalami situasi seperti saya ya tahun ini ya, bahwa kita kita merasa kita udah lakukan yang terbaik, tapi kok seperti jawaban Belum ada dari titik doa cerah. kita tuh belum Titik ada terang. titik terang, sehingga buat kita dalam satu titik kita pasrah gitu ya. Nah itu nanti kita harus tahan di seksi tanya jawab, kita akan tanya itu ya. Apakah boleh sih pasrah itu ya ada dalam diri kita sebagai orang Kristen ya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang menjadi doa dan harapan Anda untuk di tahun baru yang akan datang ini? Nah, kita dengarkan apa kata mereka. Harapannya semua rencana yang direncanakan tahun-tahun sebelumnya berhasil. Harapannya semoga di tahun 2025 harapan yang belum kelar di 2024 tercapai di 2025. Doa saya bagi keluarga ataupun pribadi tahun yang akan datang, semoga sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Paling harapannya adalah semoga selalu sehat di tahun-tahun sebelumnya, terus ekonomi semakin berkat diberikan Tuhan dengan cukup, terus sama pertumbuhan anak juga semoga lancar-lancar dan bertumbuh jadi anak yang baik, dengar-dengar sama orang tua terlebih Tuhan. Amin. Terima kasih ya kita ucapkan kepada responden kita ya. Sudah mengisi segmen kedua kita ini ya dengan sangat baik. Jadi apa doa dan harapan Mama di tahun yang baru nih? Doanya kita semua sehat-sehat, Amin. penuh sukacita, lebih dekat kepada Tuhan. Tuh. Amin. Kalau saya
Saya mau nyanyi cuma karena suara saya lagi terganggu sebenarnya. Tapi harapan dan doa saya tahun depan adalah janganlah lewatkan aku, Amin. ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, ingatlah aku. Itulah harapan saya, Tuhan jangan gak pernah melupakan kita ya, dan belas kasihan dan kemurahan selalu menjadi bagian kita. Nah, tadi kita udah bilang terima kasih kepada para responden kita nih. Istri saya sudah mulai agak sedikit melo, saya harus segera beralih ya. Kalau enggak saya akan ikut melo, karena memang di akhir tahun ini biasanya tahun review ya, dan tahun pencerahan dan harapan ya. Nah, kita akan langsung saja tanya kepada narasumber kita ya, tanggapannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi dan jawaban dari para responden kita. Silakan Pendeta dan Ibu untuk responnya. Baik, terima kasih. Kalau lihat kepada pertanyaan tadi ataupun jawaban mereka, yang mereka harapkan adalah misalnya keadaan lebih sehat, ekonomi yang lebih baik, ya, kemudian bisa ya lebih berbahagia, ya, dan juga anak-anak artinya lebih baik dan sebagainya, artinya bisa dalam keluarga. Dan saya percaya bahwa kita boleh memikirkan akan ke semua itu, tetapi saya ingin sampaikan kepada pembahasan yang kita sebutkan tadi, kita harus ingat kepada prioritas, ya. Jadi prioritas itu dikatakan carilah akan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam menghadapi masa depan, kita harus pikirkan bagaimana supaya kita dapat lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat lebih berserah kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan menjaga kesehatan kita dengan baik. Jadi kalau kita menjaga kesehatan dengan lebih baik, pasti kita akan lebih sehat. Tadi katakan oleh salah satu saudara mengenai masalah jadi dia akan tidur lebih cukup. Iya, orang yang dekat kepada Tuhan dia akan coba mencari jalan apa yang bisa membuat dia dapat lebih sehat. Ya, apa itu dengan sendirinya tidak bisa terlepas daripada pola hidup. Ya. Itu hal yang sangat penting. Kemudian perlunya banyak berdoa, ya. Jadi dengan berdoa, ya, sebab semua tantangan menuntun kita untuk lebih banyak berdoa. Itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi kita akan lebih sehat dan kita pun akan dapat berusaha untuk lebih baik untuk mempunyai ekonomi yang lebih baik. Ya. Kenapa? Perekonomian itu banyak tergantung kepada kesetiaan kita kepada Tuhan, sebab perekonomian itu adalah hasil kerjasama kita dengan Tuhan. Kalau kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, maka itu secara otomatis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Jadi kita akan hidup yang lebih cukup, ya. Jadi jangan khawatir dengan masalah makanan, pakaian dan sebagainya, tetapi kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat itu sesuai dengan kemampuan kita di dalam menerimanya, ya. Itu adalah poin-poin yang saya ingin tambahkan. Kemudian mungkin harus dipikirkan misalnya adalah bagaimana cara kita dari segi filantropis, ya, yaitu menghadapi masa depan, bagaimana supaya kita dapat lebih suka untuk memberi, ya, daripada lebih banyak memikirkan untuk bagaimana untuk diri sendiri supaya lebih cukup, ya, dan sebagainya. Kita harus memikirkan tentang filantropis, ya, sebab kita lebih berkat di dalam memberi daripada menerima. Ya, itu ingat kisah 20 ayat 35 ya Alkitab katakan. Jadi filantropis itu sangat penting sekali untuk mempunyai perencanaan untuk masa depan. Oke. Luar biasa ya kesimpulan yang disampaikan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tanggapannya ya, tanggapannya. Dan para pemirsa, sebelum memasuki segmen berikut, kita akan menyaksikan yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga, yaitu ruang menjawab pertanyaan yang telah masuk. Dan tadi sudah disampaikan pertanyaan yang pertama ya. Iya. Yang jadi itu yang sampaikan. saya sempat bilang tadi,
kalau kita sudah berada dalam kondisi pasrah itu sebenarnya boleh nggak ya dalam orang Kristen? Seperti yang saya bilang tadi, pendeta dan ibu. Silakan. Bagus, artinya pasrah dalam arti percaya kepada Tuhan dan dialah Tuhan yang memimpin kita, dan Tuhan akan kita harus menerima apa yang ada, dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan Dia punya waktu, ya, God's timing. Thank you. Wah, jawabannya singkat benar, Betul. padat ya. Betul, Ya, betul. pasrah itu berarti boleh, karena itu kita emang sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan ya. Baik. Nah, ini ada masuk pertanyaan dari pemirsa. Pembahasan tadi bilang, yang dikhawatirkan pasti tidak akan terjadi. Bagaimana dengan orang yang memiliki feeling yang kuat dan apa yang dikhawatirkan selalu terjadi, sehingga menjadi overthinking dengan apa yang akan dilalui ke depannya? Kalau seperti itu bagaimana Pendeta dan Mem? Kami persilahkan Pendeta dan Ibu. Saya tidak katakan atau kami tidak katakan bahwa yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Kami 8%. katakan hanya 92%, ada 92% dari kekhawatiran yang tidak terjadi. Hanya 8%. Tetapi 8% kekhawatiran yang benar terjadi oleh sebab kita itu menghadapi tantangan hidup. Jadi tantangan itu ada. Jadi ada 8% yang sah. Ya. Jadi dan tentang feeling yang kuat, ya kita tidak boleh berdasarkan feeling. Feeling itu adalah seperti angin, ya, come and go, oke. Tetapi yang penting adalah kita berusaha pada hari ini dan tidak usah khawatirkan tentang hari esok, ya. Tetapi kita rencanakan apa dan buat yang terbaik pada hari ini. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Pertanyaan berikut, nah dia ambil dari Alkitab ini Pendeta dan Ibu. Pendeta, saya mau bertanya, saya sangat memfavoritkan tokoh Ayub. Nah kalau dilihat Ayub ini, apakah Ayub pernah khawatir dengan apa yang ia miliki? Apakah ujian hidup yang Ayub alami sebenarnya sebagian kekhawatiran dari Ayub? Jadi apa ujian hidup Ayub sebenarnya? Silakan Pendeta dan Ibu. Ayub tidak khawatir sebab apa yang terjadi, dia katakan semua datang daripada Tuhan, ada waktu, artinya semua berkat dari Tuhan, dan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, ya. Jadi itu bukanlah sesuatu kekhawatiran, ya. Dihadapi dengan optimis bahwa akhirnya dia akan keluar, ya, dari debu, dikatakan dari berbagai macam tantangan hidup. Jadi dia tetap optimis. Jadi tantangan itu bukan oleh sebab kekhawatirannya, tetapi tantangan yang dialami, kesukaran yang dialami oleh sebab godaan setan. Setan yang tidak suka akan kesalehannya, kesetiaannya, kesalehannya. Jadi mau coba menunjukkan bahwa Allah itu salah, ya. Jadi mau coba menuduh bahwa Ayub itu setia oleh sebab ia diberkati. Kalau tidak diberkati, dia tidak setia. Padahal tuduhan setan itu salah. Dia tetap setia dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Hebat itu Ayub. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar mengalihkan fokus kekhawatiran dalam sebuah pekerjaan? Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, coba ingat bahwa kita harus buat segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan. Oke, semua pekerjaan kita harus lakukan untuk Tuhan. Kalau begitu kita harus buat yang terbaik, ya. Bagaimana caranya supaya pekerjaan ini dapat selesai dengan baik dalam waktu yang lebih singkat, ya, sehingga kita bisa dapatkan kepercayaan daripada bos dan sebagainya. Kita harus lakukan beberapa poin yang sangat penting dalam pekerjaan. Kita harus kerjakan dengan jujur, kita harus kerjakan dengan rajin, kita harus kerjakan dengan yang sangat baik, ya. Maka, ya, kalau tetap tidak selesai dan sebagainya, itu sudah di luar kita punya kemampuan, ya. Jadi itu saja yang sangat penting. Amin. Wah, ini statement terakhir dari kembali menguatkan saya ini. Kalau kita udah lakukan, masih belum terselesaikan, itu di luar kemampuan kita. Iya, betul. Amin. Dan kita sudah pasrahkan kan kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Iya. Nah, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita ini, Pendeta dan Ibu, karena waktunya sudah habis. Silakan closing statement dari Pendeta Kuntaraf.
Jadi ingat kepada 5 perkara tadi ya, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memberikan kekuatan setiap hari, ya. Tantangan hidup menjadikan kekhawatiran, kita harus membuat kita untuk berdoa ya. Tantangan hidup memungkinkan kita untuk memfokuskan kepada prioritas ya. Dan ingat, tantangan hidup memfokuskan kita kepada kekekalan. Jadi kita harus melihat beyond the problems. Ya. Kita harus lihat di seberang kekhawatiran itu, yaitu keadaan di mana tidak ada ketakutan ataupun kekhawatiran. Ya. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih atas pimpinan Tuhan terhadap ini program Obsesi Hati, sehingga kami telah melaksanakan atau mempresentasikan episode yang ke-199 di mana mengajak kami untuk tidak khawatir menghadapi masa depan. Oh Tuhan, biarlah kami selalu mendahulukan Tuhan, supaya dalam segala perkara kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan menghadapi tantangan hidup bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan dan tidak perlu kekhawatiran dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai ketemu jumpa tahun depan. Lama sekali ya. Sampai ketemu tahun depan, lama sekali ini. Oke, salam sehat selalu, Tuhan berkati. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawa pembahasan yang luar biasa, terutama di sepanjang tahun 2024 ini ya. Materi-materi yang didapatkan, saya percaya pemirsa boleh terberkati dengan materi-materi tersebut. Kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, memandu acara ini sehingga boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati yang menyaksikan tayangan ini sepanjang tahun 2024, bahkan tahun-tahun sebelumnya ya, 199 episode. Terima kasih atas support, dukungannya, dan juga biarlah tayangan ini boleh menjadi berkat buat saudara. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Kami dan seluruh Hope Channel Indonesia mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.